Hai student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mrs. Suci. Kali ini saya akan menampilkan beberapa contoh soal penilaian akhir tahun atau PAK, atau juga ujian kenaikan kelas UKK beserta pembahasannya. Kita mulai untuk teks yang pertama, yaitu teks berbentuk personal letter untuk nomor 1 sampai nomor 4. Jadi teks ini for number 1 to number 4, personal letter. Dear Nan, we are having a great holiday here on the Gold Coast. Yesterday we went to the movie world. When we got up in the morning, it looked like rain. But then it became sunny. The first ride I went on was Little Weapon. Next, I saw the police academic show. After that, I had lunch as I was really hungry. Meanwhile, my mom and Kelly queued for the Batman ride. It was a really fun day. See you when you get back. Love, Sam. Kita terjemahkan dulu. Yang tersayang, Nan. Kami sedang menikmati liburan yang menyenangkan di sini, di Gold Coast. Kemarin kami pergi ke Movie World. Ketika kami bangun pagi, di pagi hari, kelihatannya seperti hujan, tetapi kemudian menjadi cerah. Wahana pertama yang saya ikuti adalah Little Weapon. Selanjutnya, saya melihat pertunjukan akademi kepolisian. Setelah itu, saya makan siang karena saya sangat lapar. Sementara itu, ibu saya dan Kelly mengantri untuk naik Batman. Itu adalah hari yang sangat menyenangkan. Sampai jumpa ketika kamu kembali. Cinta, Sam. Question number 1. What did they get at 1 o'clock? Apa yang mereka dapat atau mereka lakukan pada jam 1 siang? Kita lihat pada teks, yaitu pada paragraf kedua. Next, I saw the police academic show, and after that, I had lunch as I was really hungry. Ini bahwa si penulis jam 1 siang dia melakukan atau sedang makan siang. Berarti kita lihat pilihan gandanya. A. Lunch, makan siang. B. Shower, mandi. C. Batman ride, naik Batman. D. A little rain, gerimis. E. Sleeping, tidur. Sesuai dengan teks, maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu lunch, makan siang. The next number. Number 2. What is the main idea of paragraph 3? Main idea paragraf 3 adalah, kita lihat paragraf 3 sama dengan paragraf terakhir. Di situ tertulis it was really fun day. Fun artinya menyenangkan. Hari yang menyenangkan. Berarti dia menikmati liburannya di Gold Coast. Kita lihat pilihan gandanya. A. The weather in Gold Coast, tidak cocok. B. Police academic show, tidak cocok juga. C. Sam's activities in the movie world. Coba kita lihat bahwa teks ini adalah tentang pengalamannya si Sam yang menyenangkan, berarti tidak cocok. Yang D. A great holiday in the movie world. Pernyataan ini sama dengan pada paragraf pertama. We are having a great holiday here on the Gold
course. Kita lihat dulu yang I, Sam's friend, teman-temannya Sam. Jawaban yang tepat adalah yang D, a great holiday in the movie world, sesuai dengan paragraf pertama, baris pertama. Number 3, we are having a great holiday here on the Gold Coast. Paragraph 1. The word we refer to. Kata we itu merujuk kepada siapa pada paragraf 1. Kita tengok paragraf 1. We are having a great holiday here on the Gold Coast. Kami menikmati liburan yang menyenangkan di Gold Coast. Kami di sini yaitu pada paragraf bawah ada I was really hungry. Meanwhile, my mom and Kelly queued for the Batman ride. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang B, Sam, Mom, and Kelly. The next text for number 4 to 7. The sense of taste is one of a person's 5 senses. We taste with the help of taste bud in the tongue. There are 4 many kinds of taste: sweet, sour, salty, and bitter. All other tastes are just mixtures of 2 or more of those main types. The surface of the tongue has more than 15,000 taste buds or cells. They are connected to the brain by special nerves which send the so-called taste message round the tip of the tongue and along its sides. Sour taste can be picked up only at the sides of the tongue. The taste buds of the bitter taste are found in the innermost edge of the tongue. There are taste buds at the center of the tongue. The sense of smells and sights can affect taste. The good smell of food increases its taste. Similarly, attractive colors can make food appear, taste, and more delicious. If food does not smell good or is dull colored, it will not tasty and may not taste good at all. Kita artikan dulu. Indra perasa adalah salah satu dari panca indera seseorang. Kita mengecap dengan bantuan indra perasa di lidah. Ada 4 jenis rasa utama: manis, asam, asin, dan pahit. Semua rasa lainnya hanyalah campuran dari 2 atau lebih jenis utama ini. Permukaan lidah memiliki lebih dari 15.000 prasa atau sel. Ini terhubung ke otak oleh saraf khusus yang mengirim apa yang disebut pesan rasa. Ketika lidah bersentuhan dengan makanan apapun, indera perasa akan menangkap rasanya. Saraf kemudian mengirim pesan ke otak. Ini akan membuat kita sadar akan rasanya. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Ada 4 jenis kuncup pengecap yang masing-masing hanya peka terhadap rasa tertentu. Keempat kelompok ini terletak di bagian lidah yang berbeda. Indera perasa untuk rasa asin dan manis terdapat di sekitar ujung lidah dan di sepanjang sisinya. Rasa asam hanya bisa ditangkap di sisi lidah. Kuncup pengecap rasa pahit terdapat di ujung lidah yang paling dalam. Ada kuncup pengecap di tengah lidah. Number 4, we can taste any kind of food because of. Kita bisa merasakan beberapa rasa makanan karena
Kita lihat pada paragraf 1. We taste with the help of taste bud in the tongue. Yang artinya bahwa kita bisa merasakan segala macam rasa makanan karena bantuan indera perasa di lidah. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, the taste bud in the tongue. Number 5. When we eat very hot or cold food, bla 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 bla. Ketika kita makan makanan yang sangat panas atau sangat dingin, maka bla 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 bla. Pada paragraf terakhir ada food that is too hot or too cold when placed in the mouth will have no taste at all. Makanan yang terlalu panas ataupun terlalu dingin bila dimasukkan ke mulut maka tidak akan berasa sama sekali. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, the food will lose its taste. Makanan itu akan kehilangan rasa. Kita beralih ke number 6. The sense of smell and sight, bla bla bla. Indra perasa bau dan penglihatan adalah pada paragraf 7. The sense of smell and sight can affect taste. Bahwa indera penciuman dan penglihatan dapat mempengaruhi rasa. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, affect the taste of the food. Number 7. The purpose of the text is, tujuan dari teks itu adalah, karena ini teksnya berbentuk explanation, maka tujuan teksnya adalah to explain how we can taste any food in the mouth. Untuk menjelaskan bagaimana caranya kita bisa merasakan makanan yang ada pada mulut kita. Yaitu jawabannya A. The next is text for number 8 to number 10. Text explanation tentang silkworm atau ulat sutra. Number 7. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Kita lihat bahwa teks tersebut ini membicarakan tentang ulat sutra. Deskripsi tentang ulat sutra. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, to describe how silk comes into existence. Number 9. How are the threads on the outside of the cocoon? Bagaimana benang di luar kepompong? Kita lihat pada paragraf 3 atau paragraf 3. Yaitu bahwa the threads on the outside of the cocoon are rough. Benang di luar kepompong adalah kasar. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, rough. Number 10 atau the last number, what are mulberry leaves for? Untuk apa daun murbei itu? Pada paragraf pertama. Di situ di tengah-tengah teks ada pernyataan the eggs hatch into caterpillars which feed on mulberry leaves. Maka jawaban yang tepat adalah D, hatching egg, untuk menetaskan telur.